Kabar Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. MC kita, host kita, protokol kita memanggil saya dengan pantun. Jadi dalam tradisi pantun itu mesti dijawab. Anak raja duduk merayu akan pergi ke Pulau Maluku. Kalau sampean orang Melayu, nek aku yang melaku. Sekedar menyambut saja. Tradisi pantun itu sebenarnya untuk mencairkan suasana saja. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita punya komunikasi yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati guru kita, Shahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Saleh Drahem LC Hafizahullah. Matta'anallahu bituli umurihi Sayyidi Al-Habib Muhammad Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-A'izza, para habaib zuriat Rasulullah SAW, para guru-guru kita, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak dari TNI Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita ada surga di rumah. Masya Allah, saya baru ini dapat tema ada surga di rumah. Selama ini rumahku adalah surgaku. Lebih egois karena rumah saya. Tapi ini ada surga di rumahmu. Jadi nggak perlu mencari surga di mana-mana. Surga itu sudah ada di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan pulang dari ngaji ini rumah kita semua menjadi surga Jannatul Firdaus. Surga di dunia, nanti di akhirat masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu nama presiden Amerika, Abraham Lincoln. Abraham itu bahasa Ibraninya Abraham, dalam bahasa Arabnya wa idh qala Ibrahim. Asal maknanya Abu Rahim, Abu bapak, Rahim yang lembut, yang baik, yang penyayang, yang mengayomi, yang melindungi, yang bisa dijadikan teladan. Titik temu antara Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu bertemu paling dekatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara-saudara 11. Salah satunya adalah Yahuza. Keturunan Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya nama lain Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel Abdullah. Aslinya baik, cuman Israel yang sekarang ini nyasar. Tapi jangan gara-gara Israel artinya hamba Allah, yang punya anak bulan ini lahir dikasih nama Israel. Maka anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Ini diingat baik-baik, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian turun lagi ke bawah, itulah dia Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di kalangan hewan-hewan, burung-burung, di kalangan jin, di kalangan manusia, bahkan menaklukkan angin. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai-sampai ada yang nulis katanya kerajaan Nabi Sulaiman sampai ke Yogyakarta, Sleman. Saking hebatnya. Jadi keturunan-keturunan ini ke bawah. Lalu kemudian ada seorang laki-laki namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Itu dari jalur Sarah. Sedangkan dari jalur Hajar lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ismail. Isma artinya dengarkanlah, El Tuhan. Ismail kabulkanlah ya Allah.
karena dia berdoa selama 86 tahun. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anak Ismail. Istajib ya Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa saya. Dari jalur ini dan dari jalur ini orang baik-baik. Lalu kemudian turun sampai kepada Adnan. Adnan ini punya keturunan, itulah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya anak Abdullah, punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, sampai kepada Adnan, keturunan Sayyidina Ismail, anak daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Makanya dalam sholat kita tidak hanya disebut Ibrahim, tapi keluarga. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tidak hanya person, satu orang, tapi keluarga. Kenapa disebut keluarga? Karena memang Nabi Ibrahim ini tidak hanya baik sendirian. Itu tidak dengan Nabi. Kalau Nabi yang punya anak Kan'an tidak disebut dengan Ali Nuh, belum ada satupun menyebut. Wa idh qala, ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu sampan bapak. Karena hujan 40 hari 40 malam, tenggelam semesta, dia takut anaknya tenggelam, maka dia panggil, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata jawab anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas bukit yang akan bisa menyelamatkan saya dari air. Tapi ternyata saat akan tenggelam, di situ yang bangkit bukan jiwa seorang nabi, tapi jiwa seorang ayah. Bukan nabi yang melihat umat, tapi seorang ayah yang melihat seorang anak. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, inna bni min ahli. Ini anak saya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Jadi makanya selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Selesai salat, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lalu kemudian ketika kita salam dalam salat, setelah at-tahiyatul, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka nama yang paling bagus adalah Kiai Haji Muhammad Soleh. Dan syarat untuk menjadi soleh itu, tauhidnya harus bersih lurus kepada Allah, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Di situ titik temu. Nah, jadi nakodanya ini kapalnya bagus, bahteranya mantap, tapi kalau nakodanya nggak jelas, ini kapal nggak bisa berlayar. Dulu kapal itu di laut, sekarang kapal sudah maju mundur, di samping odong-odong, nggak jelas lagi mau kemana. Kapal kita ini tujuannya adalah mencari ridha Allah. Maka yang pertama kali disapa adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, suami laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu dulu. Wahai laki-laki, mudah-mudahan laki-laki calon imam, calon kepala rumah tangga menemukan bidadari surganya insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang sudah nikah bilang amin, itu untuk anaknya, untuk cucunya. Ini saya menetralkan suasana. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki, syaratnya laki-laki itu nggak banyak, cuma dua aja. Pertama, din, agama, wa khuluqahu, akhlak. Kenapa dua? Karena ada orang yang taat beragama, sholat rajin, puasa sunat, Senin Kemis, umroh, berangkat ke Makkah sebulan sampai 2 kali, ternyata punya travel umroh. Tapi ngomongnya kasar, nggak ada tata krama, sopan santun. Saya ini bagi orang di Pulau Jawa termasuk yang ngomongnya kasar, karena kami di Pulau Sumatera banyak gunung, ngomong tuh mesti keras karena angin kencang. Saya sudah mulai setel, saya akan berangkat ke Pulau Jawa, ke Malang, ke Surabaya. Jadi saya memang udah setel ngomong itu lembut. Marilah kita bina keluarga yang baik.
supaya kita menjadi sekian wanita. Tapi nggak bisa. Memang udah gitu setelannya. Tapi sebetulnya saya ini suaranya aja yang keras, hatinya selembut sutra. Yang ngomong ya saya sendiri. Nah, jadi syaratnya kepala rumah tangga laki-laki itu dua. Yang pertama adalah din, agamanya. Yang kedua akhlaknya. Ini nggak boleh bertentangan. Ada sebaliknya, dengan tetangganya sopan, dengan kawannya baik, ngomongnya lembut, tapi nggak sholat. Itu juga tidak baik. Yang satunya sholat, orangnya rajin. Kalau dengan temannya, masya Allah, tabarakallah. Kalau pergi ke restoran dengan teman, tiba-tiba itu jusnya tumpah. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Pesan satu lagi. Dengan teman lembut, tapi dengan istri, begitu tumpah, kemana matanya tadi? Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita dapat suami yang cukup dua syarat ini. Yang pertama din, agamanya, sholatnya, akidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sholat. Saya Ustadz dulu nyangka kalau nikah sama dia hidup saya bahagia, karena saya lihat dia statusnya sudah mantap, pengusaha, BUMN, PNS. Ternyata Pak Ustadz, harta tidak membahagiakan. Kenapa Bu? Sampai sekarang dia nggak sholat. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama genderuwo. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang cari menantu, maka pilih dua ini, fit and proper test. Buat nanti, kumpulkan semua jamaah, buat acaranya fit and proper test menantu. Ketua Kiai Haji Muhammad Soleh Dren. Tim penguji dari luar Abdul Somad. Pengaman sudah siap TNI Polri. Kita tes syahadatnya, sholatnya. Kamu mau minang jamaah kita? Iya Pak. Sholat? Alhamdulillah. Berapa kali? Idul Fitri, Idul Adha. Hafalan surat-surat pendek? Alhamdulillah. Namanya siapa? Namanya Kausar Pak. Baca. Inna a'tainakal kausar. Kamu? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Wah, panjang Pak. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Ya baca Kulhu Allah. Tidak ada yang melembutkan hati, menenangkan jiwa, pelipur lara selain dari anak yang pakai baju koko, pakai sarung, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Itulah makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan solehah. Syarat kepala rumah tangga suami nggak banyak. Yang pertama din, agama. Yang kedua akhlaknya baik. Kalau perempuan syaratnya agak banyak, 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama, liha, sugih, kaya. Kamu nikah dengan dia? Iya. Perasaan dulu kamu kan playboy cap tupai, lompat sana lompat sini. Kok nikah dengan dia? Ya ini yang paling kaya Pak Ustadz. Kabarnya dia ini kakeknya dulu orang-orang kaya yang hartanya nggak habis 7 turunan. Terus ternyata setelah nikah ketahuan dia keturunan yang ke-8. Yang pertama dilihat liha karena hartanya. Yang kedua lihasabiha karena keturunannya. Kamu kenapa nikah dengan dia? Dia darah biru Pak Ustadz. Jangan nikah dengan darah biru. Kenapa? Di rumah sakit donornya mahal. PMI Palang Merah Indonesia belum menyediakan darah biru. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Saya merasa disediakan pentas, karpet, kursi. Saya lah bersama Ustadz dan Habib tempat yang paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi. Hai guys. Kenapa dinikahi perempuan? Karena hartanya. Yang kedua, karena bangsawannya. Ketiga, li jamal. Jamal, kalau bahasa kita, beautiful. Jangan nikah dengan black sweet. Hilang sweetnya, tinggal blacknya. Li jamaliha. Kenapa kamu menikah dengan dia? Tinggi semampai, putih bening, mata biru, rambutnya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wow, amazing. Tapi kalau kamu pilih karena 3, harta akan binasa, nasab akan hilang. Berapa banyak orang dikeluarkan dari bangsawan karena melanggar pantangan.
rupa akan berubah. Yang tidak berubah itu apa? Hubungan aku ke kamu. Hubungan kita tetap sama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Tapi vonis akhirnya fazfar bidzatid din, lihatlah bagaimana dia menjalankan agama. Karena itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Cobalah tanya orang-orang tua kita yang sudah menikah 5, 10, 20 tahun, ulang tahun pernikahan emas 50 tahun. Itu yang kekal abadi adalah rupa berubah, harta berubah. Yang tidak berubah itu adalah din. Di dalam din ada ketaatan kepada Allah, kesetiaan. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Ingat Ustadz? Iya ingat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah tamat Ustadz, udah wisuda, alhamdulillah. Sudah kerja Ustadz, alhamdulillah. Belum nikah Ustadz, innalillah. Kenapa belum nikah? Dulu kan Ustadz ngomong, katanya kalau nyari istri itu lihatlah pada hartanya, nasabnya, cantiknya, agamanya. Ustadz, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba afan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang nyari teman gak ada cacatnya, seumur hidup gak akan berteman. Siapa yang nyari istri sempurna, maka seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Sebelum nikah memang yang dilihat lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya. Tapi setelah menikah yang dilihat nampak adalah kekurangan-kekurangan. Maka muncullah ungkapan laki-laki, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Karena sekarang semuanya serba plastik. Maka perempuan melihat laki-laki 2. Tapi perempuan kan tidak menerima pinangan, walinya, bapaknya, kakeknya. Kalau kita punya teman, punya sahabat nggak nikah, jangan digojlokin, jangan diejek, jangan diolok-olok, jangan diprank. Saya kalau ada teman yang belum nikah, pas lagi ngobrol-ngobrol, bro, nikahnya kapan? Dunia udah mau kiamat. Kalau ada yang teman belum nikah, nikahnya kapan? Ini kan udah mau dekat bulan Ramadan, masa bangun sahurnya pakai mercon? Saya termasuk orang yang menjaga perasaan orang lain. Cuman kadang orang aja nggak pernah menjaga perasaan saya. Kalau teman belum punya motor, jangan cerita motor. Kalau teman belum punya rumah, jangan cerita rumah. Kalau teman belum punya istri, jangan cerita nikah. Kalau dia belum punya anak, jangan cerita anak. Maka kalau kita mau nolong dia, jangan di depan orang ramai, itu mempermalukan dia. 4 mata. Teman, kawan, sahabat, kakak kelas. Saya biasanya kalau ada yang nggak nikah, saya ajak 4 mata. Pertanyaan saya pertama adalah, ada nggak orang cantik yang kamu lihat? Kalau dia bilang ada, berarti masih sehat. Tapi kalau dia bilang nggak ada, bahaya. Waspadalah. Mohon maaf ya bro, kamu pernah nggak ngelihat orang cantik? Pernah kata dia. Di mana? Di kampus. Orangnya masih ada. Ada. Kira-kira kamu mau nikah dengan dia? Mau buangan. Terus kenapa? Aku nggak berani ngadap dia. Oke, besok pagi kita akan datang ke rumah orang tuanya. Dulu saya mau, kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya udah nggak mau lagi membawakan. Saya khawatirnya kalau saya yang bawa, saya yang diterima. Ustadz Somad kepedean. Jadi kita tolong teman kita, sahabat yang mau nikah, jangan kepedean mentang-mentang udah kerja, udah sarjana, udah ini langsung datang. Assalamualaikum Pak Haji, saya tidak mau hubungan kita hanya sekedar 1 jamaah di masjid. Mau ingin yang lebih dekat daripada itu. Angkat aku jadi menantumu. Jangan. Walaupun dia mau, tapi komunikasi kita orang timur tidak begitu. Bawa orang tua, bawa Ustadz Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem, bawa Habib. Kalau khawatir, bawa Pak Kapolres. Kalau bawa Kiai mungkin bacakan ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wankihul ayama minkum min ibadikum. Tapi kalau Pak Polisi nggak perlu basa-basi, terima. Kalau nggak saya tilang. Jangan nodai hubungan yang suci. Jangan rusak fitrah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jaga.
Bapak yang punya anak laki-laki, ibu yang punya anak perempuan, jangan biarkan angka aborsi kita 1,5 juta. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Berarti setiap detik ada. Ditambah lagi grup-grup sekarang. Saya mau menceritakannya pun malu. Yang terakhir di Bredel, grup sedarah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi Muhammad SAW masih ada bersama kamu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Kalau dilihatlah merajalelanya zina, sudah lama azab itu turun. Gunung meletus, tsunami naik ke darat. Kenapa negeri ini masih aman? Masih ada orang-orang tulus ikhlas yang bangun tengah malam beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tulus ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jangan kita rusak negeri ini. Insya Allah Jawa Timur, Surabaya, Indonesia tetap dijaga dalam lindungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau zina dan riba sudah merajalela, itu tanda mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu kumpul ramai-ramai istighosah kubro, angkat tangan, Allah angkat bala ini, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Jadi tujuan kita ngaji, tujuan kita sholawatan, tujuan kita majelis zikir, itu semua untuk menyelamatkan kita, anak-anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Memangnya zina ini cuman zaman sekarang kok? Zaman dulu sudah ada. Cuman komunikasi manusia waktu itu tidak semasif sekarang. Zaman dulu laki-laki mau ngomong sama perempuan itu nggak boleh, pantang, aib. Lihatlah bagaimana susahnya Zainuddin komunikasi dengan Hayati dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dulu ditulis itu kertas, lalu diletakkan di celah sayap burung merpati. Hai burung, sampaikan pesanku padanya. Rupanya burungnya salah alamat. Musim berubah, hari berganti, tidak lagi pakai burung, dimasukkan ke dalam botol kaca. Salamkan cintaku padanya. Yang diharapkan supaya ini botolnya ke Pulau Jawa, nyas ke Afrika. Akhirnya berubah. Lalu kemudian ketika Zainuddin mau pergi ke surau sore-sore ke Langgar, dia pun meletakkan secari kertas di celah ketiaknya. Lalu Hayati pun lalu dan mereka pun mengambil. Sekarang langsung DM, hai Besti. Kalau ada laki-laki menyapamu, hai sayang, kamu cantik, dia bukan bapakmu, dia bukan kakekmu, dia bukan kakakmu, dia bukan pamanmu, yakinlah dia buaya darat. Ini anak-anak perempuan kita mesti kita jaga. Tolong adik-adik yang punya usaha sablon, yang punya usaha stiker, buatkan stiker Seno to bonceng. Buatkan baju kaos di belakang, katakan tidak pada narkoba. Seno to drug, katakan tidak pada playboy. Tapi baju-baju yang begini jangan dibawa sholat Jumat. Mungkin mau sholat pas ngeliat. Untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kadang anaknya sudah ngaji, malah orang tuanya. Dulu disebut kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Orang tuanya nanya, kamu udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Lingkungan kita tidak mendidik, tontonan kita tidak jadi tuntunan, telinga tidak memberikan nasihat. Saya untuk ngomongnya dalam masjid pun malu, untuk mengucapkannya di depan Habib, di depan Kiai pun rasanya nggak sopan. Tapi ini kenyataan. Apa lagu yang didengar? Kucing garong, Keong racun, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Sepia, Pulang-pulang berbadan dua. Itu zina semua. Kenapa terpikir bagi mereka untuk membuat lagu-lagu setan, lagu-lagu maksiat, lagu-lagu kumpul kebo ini? Kenapa terpikir? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal kepada wali-wali mereka. Kenapa lagunya bagus ya? Kenapa syairnya indah ya? Padahal mengajak perbuatan zina. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang merusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insya Allah.
Makanya kalau ada solawatan, ada zikir, ada itu semua. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru kita semua, fadhil Ustaz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Beliau ini mengasuh 700.000 santri yang dapat beras setiap bulan dari gerakan infak beras yang dikutip ke rumah-rumah melalui program penggeraknya namanya Paskas, Pasukan Amal Soleh. Jadi yang belum ada jodoh segera merapat ke Ustadz Luqman karena santrinya 700.000 orang. Bayangkan, Ustadz Somad katanya nggak boleh nikah sekampung. Ya nggak boleh, terlalu banyak, apalagi satu pondok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Luqman sekolah agama, tamat dari Gontor, melanjutkan pendidikan ke IIU International Islamic University, menikah, punya anak. Saya tamat pondok, melanjutkan sekolah agama. Banyak orang takut anaknya sekolah agama. Banyak mertua takut menerima calon mantu kalau anaknya sekolah agama. Kamu mau minang anak saya? Iya. Titelnya apa? SH, welcome. Kamu titelnya apa? SE, melebu. Kamu titelnya apa? LC, stop, lagi cemas. Ustadz Somad pulang dari Mesir bawa titel LC, pulang dari Maroko MA, LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Apa yang terjadi? Makanya kalau ada orang tua, calon mertua yang nggak mau nerima karena anaknya taat beragama, karena dia sekolah pesantren, karena dia dai, maka tolong bawa dia ke rumah sakit, periksa, scan, jangan-jangan lambung dengan otaknya berdekatan. Sengaja Allah ciptakan jauh jaraknya, otak letaknya di atas, lambung letaknya di bawah, supaya kita jangan hanya mikir lambung. Makhluk yang otaknya dekat dengan lambung, udang, maka disebut dengan, enggak ada saya ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara, kalau calon mantumu itu susah, yughnihimullah, Allah yang akan mengkayakan dia. Susahkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pepatah orang kampung saya, banyak orang sekarang nggak mau anaknya dikasih makan di piring, malah lebih mau makan di daun. Dipinang bagus-bagus nggak mau, didatangi baik-baik nggak mau. Laki-laki bisa jadi jahat. Orang jahat itu siapa? Orang yang baik tapi selalu teraniaya. Itu kata Joker. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang nggak dapat-dapat, kurayu-rayu kubawa lari. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi, terpaksa orang tua menikahkan. Apa namanya? Nasi sudah jadi tai ayam. MBA, married by accident, masalah sudah merajalela, bapak ibu masih cerita bubur ayam lagi. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Saya kalau membayangkan bagaimana Ustadz Luqman gak pacaran sampai tamat Gontor, sampai kuliah. Kenapa? Karena pondok menyelamatkan. Benteng terakhir kita pondok pesantren. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sekarang pesantren dibully, pesantren diekspos, dikatakan ada kekerasan, dikatakan jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelanga, sekarang sekota. Ini sengaja diangkat untuk apa? Supaya anak kita tidak punya. Orang tua berangkat dari jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, sehingga tidak punya perhatian lagi ke anak-anak. Tidak ada yang mampu membangunkan anaknya dari jam 3 subuh sampai tidur jam 10 malam, ngontrol bacaan Qur'annya, pakaiannya, jilbabnya.
Kita doakan supaya para habaib, kiai-kiai kita di pondok pesantren sehat untuk menjaga anak-anak kita, insya Allah. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Anak Ustadz Lukman mondok, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Anak saya, ponakan saya mondok. Yang nggak mau mondok, saya pecat jadi anak. Kenapa? Karena saya nggak sanggup. Kiai-kiai zaman dulu, supaya anaknya nggak manja, maka dikirim ke kiai lain, dikirim ke pondok lain. Supaya apa? Supaya anak merasakan pendidikan. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang menyiapkan kamar yang besar, AC yang dingin, dengan layar TV yang besar, dengan handphone, gadget, laptop. Ustaz Somad tolong datang ke rumah saya besok, bisa? Acaranya apa Pak? Walimah? Enggak. Akikah? Enggak. Nikah? Enggak. Pindah rumah? Enggak. Terus acaranya apa? Ruqyah. Yang mau diruqyah siapa? Anak saya di kamar Pak Ustadz, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak sekolah. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Terus terang saya belum pernah membaca hadis mu'izuka min game online. Siapa yang menyediakan kamar yang besar pakai AC lengkap? Saya Pak Ustadz. Siapa yang masang wifi 24 hours? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan gadget dengan layar besar di kamar? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Kita disalahkan. Kenapa orang tua membiarkan anak manja? Karena dia dulu menderita, dia tidak ingin anaknya susah. Akhirnya apapun yang diminta anak diberikan. Anak minta motor, diberikan. Motornya dipreteli, hilang semua, tinggal stang sama mesin. Speedometer nggak ada, knalpot disunat, dipotong semua, lewat depan masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Didoakan sama jamaah, mampus. Amin. Ya kalau mati, kok setengah mati? Maka setelah anak dinikahkan, menangis ibu. Ini mempelai laki-laki, ini mempelai perempuan, ini kedua orang tua sebelah kanan, sebelah kiri. Nangis si mempelai perempuan, ibunya nangis. Ibu nangis kenapa? Tanggung jawab saya sebagai orang tua sudah lepas Pak Ustadz. Anak saya sudah nikah. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas? Tolong nanti ibu kalau kebetulan jadi mempelai, mendampingi mempelai jadi orang tua, jangan asal-asal nangis. Saya dikirim beberapa video waktu sungkem itu, orang tuanya nangis, yang lain bukan nangis. Kenapa? Bulu matanya copot. Dapat videonya? Kalau nggak dapat nanti saya kirim. Siapa yang mengatakan tanggung jawab bapak sama ibu berakhir setelah akad nikah? Akad nikah acara yang sakral, yang suci, yang bersih di masjid. A'linu hadzal nikah. Nikah jangan diam-diam. Buat iklannya, istiharkan, buat walimahnya. Aulim walau bisyatin. Ta'al. Sini, wahai Abdurrahman bin Auf. Kamu nikah ya? Iya ya Rasulullah. Karena di tangannya ada atharus sufrah, kuning-kuning bekas za'faran. Kamu menikah? Iya. Kenapa enggak ngundang-ngundang? Aulim walau bisyatin, buatlah selamatan walaupun hanya seekor kambing. Seekor kambing kalau di Arab itu undangannya 10 orang. Kalau seekor kambing. Kalau di kampung saya 1 RW. Apa maksudnya? Walaupun ngundang 10 orang, buat acara, baca doa, syukur-syukur ada hadrah, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan kendang. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah itu menikah bulan Januari, lalu kemudian nanti bulan Desember atau Oktober Ustaz Somad datang ya acara akikah. Yang nikah Januari kemarin alhamdulillah, tapi sekarang jarang-jarang begitu. Nikah Januari, Mei diundang akikah. Loh, perasaan kemarin walimahnya Januari. Iya Pak Ustaz, Mei kok sudah akikah. Ini efisiensi Pak Ustaz. Mau gimana anak-anak kita ini? Enggak 1, 2 jamaah nanya, gimana hukumnya menikahkan, maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala kepada Habib, kepada Kiai, mohon maaf, enggak sopan, enggak layak, tapi ini kenyataan. Apa hukumnya menikahkan perempuan yang sedang hamil Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya Pak Kuang enggak pernah nanya, berapa bulan ya? Enggak pernah. Maka dinikahkannya saja. Karena kita pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang jadi masalah bukan akad nikahnya, yang jadi masalah setelah anak lahir.
Setelah anak lahir, nggak boleh pakai bin bapaknya, binnya ke ibunya. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Ini anak saya Pak Ustadz, sudah tes DNA ke Singapura, ini anak saya. Dalam penetapan nasab nggak bisa pakai DNA, nggak bisa menetapkan nasab. Tapi ini anak saya, nggak bisa. Kenapa nggak diakui? Karena kertas nggak diakui KPU, nyoblos sebelum hari H. Sampai di sini paham? Kalau bapaknya, tolong fokus ke yang kedua. Kalau bapaknya meninggal, si anak nggak dapat warisan. Kalau si anak meninggal, si bapak nggak dapat warisan. Yang paling mengerikan, ternyata si anak perempuan 20-25 tahun akan datang, dia mau nikah, kamu nggak bisa mewalikannya karena kamu bukan bapaknya. Itu yang paling menyakitkan. Mau jujur takut, mau ngaku nggak enak, mau dinikahkan nikah nggak sah. Jalan solusinya gimana? Ngomong ke Pak Kua, Pak Kua mohon maaf nanti saya pura-pura mencret ya. Kata Pak Kua, bukan kau yang pertama, yang lain gitu juga. Akhirnya Pak Kua yang menikahkan. Zawwajtuki, aku nikahkan engkau bima wakkalani fulan, karena si fulan nggak ada yang mewakilkan. Karena fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan, wali hakim Pak Kua adalah menjadi wali bagi perempuan yang nggak punya wali. Bayangkan itu, pikirkan. Makanya zina ini efeknya multi efek, sistemik, efek domino. Batu domino kalau disusun senggol satu, runtuh semuanya, hancur semuanya. Laki-laki calon suaminya bisa curiga, kenapa enggak bapakmu enggak mewalikanmu? Ujung-ujungnya dia lihat, kenapa hidung kalian beda? Nauzubillah. Yang lalu-lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Yang akan datang kita perbaiki bersama, kita selamatkan anak-anak kita ini insya Allah, selamat dari perbuatan. Lalu kemudian setelah anak lahir, ketika anak lahir, bisikan pertama di telinga sebelah kanan. Waktu anak saya lahir, Mizian Hazik Abdillah, waktu itu saya belum viral. Saya datang ke rumah sakit, datang perawat bidannya nanya, mau ngapain mas? Katanya. Saya nggak pakai peci. Saya kalau nggak pakai peci, pakai baju kemeja, disangka orang mahasiswa semester 7. Saya bilang, saya mau, anak saya baru lahir, kebetulan tanggal 1 Muharram. Saya lagi ceramah nyambut 1 tahun baru, pulang-pulang dia udah lahir. Maka tolong nanti bayinya dipegang begini, kepalanya di sebelah kiri, azannya di telinga kanan. Bisa azan kan? Katanya. Tapi alhamdulillah, artinya bidan-bidan kita walaupun dia nggak mondok, nggak sekolah agama, tapi sudah diajarkan ternyata mesti diazankan. Saya azankan. Azan untuk anak bayi nggak sama dengan azan masjid. Ini sekarang banyak yang ketukar-tukar ini. Azan yang mestinya untuk masjid dipakai untuk bayi. Kalau untuk masjid itu suaranya lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau untuk bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak yang untuk bayi dipakai ke masjid. Makanya orang nggak ke masjid. Pas ditanya, sampai orang lu ngonang masjid? Iku untuk bayi. Bisikan ke anak kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke telinga, ditangkap oleh otak, sampai ke tangkai jantung, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke tangan, masuk ke kaki, masuk ke sumsum, masuk ke otak. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Makanya ketika dia naik pesawat, ketika pesawat itu mulai goncang, yang keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar. Ketika black box, kotak hitam, pesawat meledak, kotak hitam ditemukan, diputar lagi. Apa teriakan mereka ketika dalam pesawat? Satu kalimat serentak, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun ketika mati itulah kalimat terakhir insyaallah. Jangan sampai waktu kita mau sakratul maut, pas didekatkan telinga teman tanya, bukan la ilaha illallah yang keluar. Udah ngopi belum? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya simpel sederhana, tapi itu ajaran Islam. Setelah anak lahir diambil kurma, lalu dikunyah airnya, dimasukkan ke mulut bayi, namanya tahnik. Ingat baik-baik, pakai hak, tahnik. Ini banyak nih yang belum ngaji, baru-baru hijrah. Ustaz Somad tolong anak saya di teknik. Tahnik, emang teknik sipil? Tahnik. Datang Asma membawa anaknya Abdullah ibnu Zubair ibnu Awwam, anak pertama yang lahir setelah hijrah di Madinah. Nabi mengunyahkan kurma.
Dan anak-anak kita biasanya kalau ditanya, kenapa dikasih kurma? Kenapa dikasih cairan kurma? Jangan nanya-nanya, itu sunnah Nabi. Jangan nanya Bani Israel. Banyak tanya Yahudi. Diteliti oleh Ain Shams University Kairo. Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentrem adalah rahim. Bayi ketika berada di dalam rahim, walaupun di Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tapi bayi tetap tenang. Walaupun ibunya mengandung di kutub selatan, nggak ada bayi yang keluar jadi es batu. Tapi begitu dia keluar ke dunia, maka dia menggigil kedinginan. Untuk menghangatkan badannya, apa mau dikasih bandrek? Maka dikasih cairan kurma. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menjelaskan itu? Anak-anak muda kita dari Fakultas Kedokteran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Anak yang lahir ini tergadai. Kalau STNK BPKB kita tergadai, ada uang, kita tebus. Surat tanah kita tergadai, kita tebus. Anak kita yang tergadai ini kita tebus dengan 3. Pertama, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Nggak bisa hari ke-7, uang belum ada, mertua belum. Hari ke-14. Hari ke-14 belum sanggup Pak Ustadz, gaji 13 belum cair. Hari ke-21. 7, 14, 21. 21 pun belum ada duit Pak Ustadz. Ya udah nggak usah lihat kalender lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Jadi Bapak Ibu yang belum akikah, nanti tolong pulang dari sini cari kambing. Tapi jangan undang saya, karena saya dari sini langsung ke airport pulang. Undang semua Bapak TNI Polri sama Habib sama Kiai, adakan acara makan. Cukup makan kambing aja, nggak perlu cukur rambut, nggak perlu diayun pakai tola'al badru alaina. Nah, cara menebusnya 3. Yang pertama, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya ditimbang seberat perak. Katanya seberat emas Pak Ustadz, dalam hadis perak. Tapi yang buat emas afdol, baik, nggak salah. Kalau kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kalau gondrong, lahir kayak brokoli, ditimbang rambutnya 1 on. 1 on 100 gram, emas lagi mahal. 1 gram 2 juta, 100 gram 200 juta. Ya kalau kaya ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa pakai emas semua, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus, nama yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya surat Luqman, Ustadz Luqmanul Hakim. Nama yang baik-baik ini bagus semua. Supaya apa? Supaya ini jangan sampai ditanya, siapa nama kamu? Nama saya Lapendos. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saya takut disomasi, ditangkap. Harap maju ke depan, kita bacakan absen satu-satu. Camry, merek mobil sedan. Kenapa namamu dikasih begini? Kebetulan saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Loh kok Camry? Apa hubungannya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Ya buatlah di awalnya Muhammad Camry, Ahmad Camry, biar orang tahu. Mana tahu terjadi sesuatu, tahu. Jangan sampai jamaah bingung, ini mau kita kirim kemana ini? Ke Jepang. Nah, banyak orang ini berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa, nama adalah keberuntungan. Nama-nama yang tidak baik diganti Allah dengan nama yang baik-baik. Saya dikasih nama Abdus Somad. Awalnya dulu nama saya dikasih kakek saya. Itulah orang dulu. Saya tanya, yang ngasih nama saya siapa Mak? Yang ngasih nama kamu kakekmu. Ibu saya merasa nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Dia nanya. Orang sekarang nggak mau nanya, buat sendiri. Pakai ilmu apa? Cocokologi. Nama suami, nama istri gabungkan. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Apa ini? Kita punya kiai, kita punya Habib, tanya kira-kira nama yang baik untuk anak saya siapa? Nama saya dulu pertama kali dikasih mbah saya, kakek saya, dikasih nama Solah. Bagus, Solah pakai H. Solah artinya baik. Tapi di kampung saya orang Melayu, Solah itu nama ikan. Kata ibu saya, masa dipanggil ikan gitu. Nama yang lain lah, Pak,
Akhirnya dikasih nama. Waktu itu qori yang terkenal di Mesir, Syekh Abdul Somad, Abdul Basit Abdul Somad. Maka dikasih Abdul Somad. Waktu saya kuliah di Mesir, setiap ditanya orang, Ismake, what is your name? Abdul Somad. Masya Allah Syekh, kata dia. Saya yang khawatir, takut disuruh ngaji. Nama ini penting. Lalu kemudian setelah itu apa lagi? Diajarkan membaca. Ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Diberikan dia pendidikan yang baik. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan mendidik 3 anak perempuan, fa addabahunna, diberikan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati meninggal dunia, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kunci surga dengan membesarkan anak-anak kita ini, insyaallah. Yang kaya raya, hartanya tinggal, pejabat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau punya anak yang soleh, bangun dia di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang di pintu-pintu masjid, di pintu-pintu mall ditulis ada namanya QRIS. QRIS. Cara bacanya gimana sebetulnya? Kris. Q-nya quick. Quick artinya cepat. R-nya response. Kris. Quick response code. Kode yang cepat merespon. Sekarang banyak ayah tidak merespon, dipanggil anaknya, Papa, tadi adik punya nilai bagus di sekolah. Bapaknya tetap juga scroll. Makanya ibu kalau punya suami nggak cepat merespon, tempel kris di kering. Bapak dari pagi berangkat jam 7 sudah masuk kantor, dagang, bisnis, ke mall, kerja, pulang jam 5 sore. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib di masjid, langgar surau musola sampai isya, pulang ke rumah sudah jam 8. Punya waktu dengan anak tinggal 3 jam, 9-10, cuman 2 jam, 9-10. Tolong handphonenya matikan. Quality time. Saya datang setiap provinsi, saya datang setahun cuman sekali, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini tausiah saya yang terakhir, maksudnya untuk jadwal Jawa Timur. Habis ini saya langsung ke airport. Tapi setelah ini saya akan pulang ke rumah, saya akan menjadi seorang ayah, saya berlaku sebagai seorang suami. Sholat subuh saya mengimami santri, habis itu bacakan kitab Jalalain, habis itu nanya santri satu-satu. Saya akan bawa anak saya jalan-jalan, saya bawa mereka pergi, saya nyetir sendiri, saya pergi ke pasar belanja ikan sama istri saya. Gimana caranya Ustadz belanja ikan, apa orang nggak tahu? Saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam. Ustadz Somad ya? Mirip, saya bilang. Tolong. Ibu kerja di kantor, masuk pagi jam 7 berangkat dari rumah, jam 7.30 sudah apel, sampai makan siang dengan orang lain, masuk kantor lembur sampai sore, pulang ke rumah. Bersama suami orang 10 jam, dengan suami sendiri 2 jam. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan sama, satu kantor sama, tukar-tukaran nomor. Berawal dari curhat, lama-lama nggak layak saya mengucapkannya. Kamu kenapa jalan sama dia? Kamu kenapa akrab dengan dia? Kamu kenapa tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran video sama dia? Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya, dia sudah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kenapa perempuan perlu perhatian? Karena dia makhluk yang memang minta. Perempuan itu dia mengingat kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Makanya Nabi memanggil ya Aish. Kenapa dia panggil ya Aish? Karena Aisyah suka sekali dengan panggilan itu. Ya Humaira. Perempuan mengingat suara itu terngiang di telinganya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz, ya, saya boleh memanggil istri saya ya Humaira? Boleh. Pulang dari sini panggil ya Humaira. Tapi dia nggak putih, ya nggak apa-apa. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia. Kalau kamu nggak bisa bahagiakan dia dengan rumah yang besar, nggak bisa bahagiakan dia dengan perhiasan emas, bahagiakan dia dengan kata-kata. Buah hatiku belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap.
Saya kalau ngomong gitu ke istri saya, buah hatiku, langsung dilanjutkan, hafal dia. Jangan laki-laki ini kadang terlalu jujur, pulang ke rumah manggil, ya Hajar Aswad. Sampai kapan proses pendidikan keluarga ini? Sampai mereka dulu mati atau kita mati. Proses mendidik anak sampai mereka mati atau kita mati. Kalau kita yang mati duluan, mereka yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha. Mudah-mudahan anak-anak kita yang membisikkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita merasakan sunyi di tengah keramaian. Kota metropolitan, penduduknya 5 juta, ramai hiruk pikuk, suara klakson non-stop. Tapi kita berada di ruang yang sepi di tengah keramaian. Ruang sepi itu bernama ICU. Memang tulisannya ICU. Saya nggak bohong. Kenapa disebut ICU? Karena ICU, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Di ruang sepi sunyi itu, anak pertama luar kota, anak kedua keluar negeri, anak ketiga meeting, anak keempat surfing, anak kelima mancing. Siapa yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah? Mana uang yang dicari pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang? Mana yang lembur kerja nggak pulang-pulang sampai berbulan-bulan nggak pulang, kepala rumah tangga bernama Bang Toib. Akhirnya kita hanya mau husnul khotimah. Mudah-mudahan anak kita nanti semua yang membimbing kita, yang membacakan surat Yasin, yang mendoakan kita, yang membacakan tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka mengantar jenazah kita, mereka yang memandikan. Makanya masjid-masjid tolong buat acara penyelenggaraan jenazah, tapi yang latihan itu yang anak-anak muda. Ini sekarang banyak di beberapa tempat yang latihan malah jamaah yang udah tua. Jangan, karena kalian yang mau dilaksanakan. Anak-anak muda ini, itu Pak Ustadz, penyelenggaraan jenazah itu berat Pak Ustadz, modalnya besar. Apa modalnya? Orang cuman keran air kok. Iya tapi Pak Ustadz itu kan mesti ada bonekanya. Nggak usah pakai boneka, pilih salah satu yang malas sholat. Izin sama bapaknya, Pak, izin ya anak bapak nanti untuk praktek. Memang saya sudah lama nasihati dia, cocok, siram. Cara menyiramkan air ke jenazah. Nah, jenazah orang oleh guyu, orang cocok guyu. Nah, hanya sampai pengkafanan, jangan dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Saya yang memasukkan jenazah almarhumah ibu saya ke liang lahat, saya yang membuka talinya, saya yang membuka wajahnya, saya yang memiringkannya ke arah kiblat, saya yang menempelkan hidungnya ke tepi. Dulu engkau mandikan aku, engkau letakkan aku di anduk yang lembut, sekarang aku meletakkanmu di atas liang lahat tanah. Dulu kalau aku menangis, kau letakkan tanah liat, kau letakkan bantal yang lembut di atas kasur yang wangi. Hari ini apa yang kubalaskan? Ku letakkan di tengkukmu tanah liat yang keras, yang bau. Tapi saya puas. Kenapa? Karena saya sempat datang. Jadwal waktu itu di Pulau Madura, tanggal 18 Maret 2019. Saya bilang, kalau pesawat ini cepat saya sampai, tunggu saya. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Alhamdulillah saya sempat sampai. Saya mengimami sholat jenazah, saya mengantarkan, saya dengan adik saya, dengan sahabat saya, kami turun bertiga, kami yang meletakkannya ke bawah. Setelah itu saya naik ke atas, saya membacakan talqin, saya mendoakan. Sampai hari ini sejak beliau wafat, tidak pernah putus pembagian sembako 300 paket, karena itu yang kami mampu. Dan sekarang membangun masjid, insya Allah tak lama lagi peresmian Masjid Hajjah Rohana. Mudah-mudahan, saya cerita ini tidak ingin macam-macam, saya cuma ingin supaya adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, kalau ibu kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, bahagiakanlah mereka. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita apa-apa. Ketika ditanya, Ustadz nanti mau jadi apa? Enggak. Yang penting aku kuliah, dapat ijazah, mau jadi dosen, dapat gaji, membahagiakan orang tua. Hanya itu saja. Bahagiakanlah orang tua. Karena kalau dia udah nggak ada lagi tempat kita bisa bercerita. Dulu kalau saya pulang begini, pulang saya akan cerita, Mak, ini ada sorban dari Jawa Timur, Mak, aku dapat cincin, Mak, aku dapat parfum. Dia akan buka parfum itu, dia cium, oh wangi ya, cincin kau cantik ya, bagus ya. Sekarang nggak ada. Bercerita ke istri, ke anak, ya, tapi rasanya tak sama. Maka kalau ibu kalian masih ada, ayah masih ada, bahagiakanlah, senangkanlah mereka.
Siapa yang membahagiakan orang tuanya, menjadikan orang tuanya seperti raja-raja, maka insya Allah Allah akan buat rezeki dia pun sama seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tadi saya mulai jam 8 kurang 15, sekarang sudah jam 9 kurang 20. Jadi ini sudah melanggar kode etik jurnalistik. Mestinya kalau saya dengan Ustadz Lukman itu pembagian waktunya 30 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya sendiri, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Madiun lemahe teles, matur nuwun Allah sing bales. Itu lama saya ngafalnya itu, dikasih sama Habib Muhammad bin Anis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ini yang pantun asli dari saya, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.